Pemirsa, Presiden Prabowo menjadi perhatian dan mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT ASEAN. Bagaimana peran strategis Indonesia di ASEAN? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman. Bu Suzy, selamat siang. Selamat siang, Jose. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Bu Suzy, kita melihat Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ASEAN. Ada sejumlah gagasannya di bawah, yaitu ASEAN yang lebih terintegrasi terutama dalam beberapa sektor yang lebih spesifik seperti ekonomi untuk menjawab tantangan dinamika global. Apakah Anda melihat ini realistis? Masih jauh jaraknya ya, karena memang ASEAN itu dibentuk dari kelompok heterogen yang sulit sekali untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingannya agar serasi gitu ya. Beda dengan European Union misalnya, karena mereka jenis bangsa Eropa yang hampir mirip, lalu institusinya sudah terbiasa mereka praktekkan. Kalau ASEAN kan masih baru, jadi sebetulnya hanya ada institusi yang dicoba dibangun, lalu juga proximity atau kedekatan antara negara-negara secara geografis itu membantu untuk menguatkan ASEAN, tapi jalannya masih jauh ya, karena kita berhadapan dengan negara-negara adidaya yang harus kita siasati agar mereka tidak memanfaatkan Indonesia, tapi justru kita meletakkan mereka dalam apa yang disebut sebagai omni-enmeshment, atau mereka kita terima sebagai kelompok-kelompok yang akan secara kompetitif berada di Asia atau Asia Tenggara untuk mereka bersaing dan akhirnya kita yang mendapat keuntungan dari persaingan mereka. Oke, Bu Suzy, Presiden Prabowo juga menekankan untuk menjaga keamanan kawasan apabila ASEAN bersatu. Apakah ASEAN masih memiliki daya tawar dalam konflik geopolitik global ini, terutama di Timur Tengah ataupun di wilayah Eropa lainnya, untuk menjaga keseimbangan atau menciptakan keseimbangan baru untuk perdamaian, Bu Suzy? Saya sulit kalau bicara tentang ASEAN secara menyeluruh. Saya hanya bicara dengan kondisi di mana Trump memuji Indonesia karena Indonesia dianggap mampu menjembatani blok barat dengan dunia muslim. Lalu dia juga menyeimbangkan isu-isu global, juga responsnya sangat moderat dan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi ekonomi nantinya. Juga ekspektasi global terhadap Indonesia ini meningkat. Jadi bukan ASEAN, tetapi pada saat ini yang sedang menjadi harapan dari Amerika Serikat untuk perdamaian di Gaza adalah Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk Muslim mayoritas. Ya, kita Bu Suzy juga melihat bagaimana kerap kali ya Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti di kesempatan di PBB dan sekarang di KTT ASEAN berulang kali memuji Presiden Prabowo Subianto. Gestur apa yang Anda baca, Bu Suzy, dari pujian ini? Karena sebelum-sebelumnya kan ASEAN dianggap kurang efektif dalam mendamaikan kawasan, jadi kurang diharapkan. Tetapi dengan adanya inisiatif-inisiatif perdamaian di Timur Tengah, kelihatannya Indonesia mendapat kesempatan emas untuk melakukan partisipasinya di dalam proses perdamaian tersebut, karena diharapkan ada unsur-unsur TNI yang akan terlibat dalam International Stabilization Force yang akan dibentuk untuk mendamaikan kalangan yang bertikai di Gaza. Oke, Bu Suzy, di sisi lain kita juga melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kembali Amerika Serikat, dalam hal ini Presiden Donald Trump, dalam isu yang bergulir di Asia Tenggara. Kalau kita melihat dinamika pengaruh nih antara China dan Amerika Serikat, siapa yang sekarang tanda kutip lebih megang ASEAN, Bu Suzy? Itu bergantung kepada kepandaian Presiden Prabowo untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang menginginkan apa yang kita miliki, yaitu sumber daya mineral, terutama rare earth atau logam tanah jarang, dan lain-lainnya seperti nikel, emas, perak, dan sebagainya, karena emas harganya meningkat dan itu menjadi satu faktor yang akan menstabilkan perekonomian. Tetapi masalahnya, apakah Pak Prabowo cukup mempunyai penasihat-penasihat untuk menjadikan momentum yang sangat seperti jembatan emas untuk Indonesia di dunia global untuk bisa merenegosiasikan tarif. Karena kelihatannya tarif-tarif itu dibuat agar bilateral sifatnya. Jadi bisa memecah ASEAN juga kalau kita tidak sepakat untuk
secara strategis menggunakan hubungan Trump dengan Indonesia, juga harapan Donald Trump untuk Indonesia terlibat dalam International Stabilization Force itu mungkin bisa menjadi menjadi bargaining position atau posisi tawar Indonesia yang akan menurunkan tarif yang kadang-kadang ada bagian yang ditingkatkan, ada bagian yang rendah gitu ya. Jadi ini satu momentum yang sebetulnya harus kita raih secepat-cepatnya, karena harga untuk keterlibatan TNI itu sangat tinggi. Karena yang berlaku itu bukan peacekeeping forces, tetapi stabilization force, international stabilization force, itu artinya melaksanakan eksekusi dari decommissioning Hamas. Nah, masalahnya yang utama adalah apakah mampu Hamas itu di-decommission oleh TNI, karena itu mengandung insecurity, atau mungkin kita terbalas secara fisik oleh kalangan yang mencoba mempertahankan kemerdekaannya. Ini satu bargaining position yang baik kalau misalnya bisa disiasati agar Indonesia tetap bisa terlibat tapi tidak terkena physical violence atau kekerasan fisik di Gaza, dan juga bisa menggunakan posisi ini untuk menurunkan tarif agar kita bisa berdagang secara normal dengan Amerika Serikat, karena kelihatannya setiap negara dibikin tarif yang berbeda-beda. Nah, kita harus menggunakan posisi tawar ini untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan jangan sampai TNI kita menjadi korban dari satu konflik yang sudah berabad-abad lamanya, karena mereka juga sekalipun sesama Muslim tapi kan ada kecurigaan bahwa mereka akan di-decommission atau didemobilisasi, persenjatanya direbut, padahal itu adalah modal untuk mereka membangun negara Palestina. Oke, baik. Kita tentu berharap juga apa yang menjadi daya tawar dan kekuatan Indonesia ini bisa menggerakkan ASEAN dalam posisi kekuatan geopolitik yang lebih relevan ya. Terima kasih Bu Suzy Sudarman sudah bergabung bersama kami, pengamat hubungan internasional. Download Metro TV Extend sekarang.